Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, pada video kali ini kembali kita melanjutkan ya pembahasan soal-soal matematika dasar untuk persiapan menghadapi UM-UGM tahun ini. Nah, di sini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan eksponen dan logaritma. Ya, diperhatikan soal nomor 1. Coba dilihat ya. Nah, di sini soalnya jika 4 pangkat Y tambah 3X sama dengan 64 dan X logaritma X tambah 12, X log X tambah 12 dikurangi dengan 3 dikali X log 4 sama dengan min 1, maka nilai dari X tambah 2Y sama dengan berapa? Ya, ini merupakan kombinasi dari 3 langsung materi ya, yaitu ada eksponen, kemudian logaritma, dan tentunya adalah sistem persamaan linear ya. Nah, kita akan mengingatkan beberapa sifat yang berkaitan dengan soal ini. Yang pertama tentunya 4Y tambah 3X, ini kita ubah dulu ya. Jadi 4 pangkat Y tambah 3X. 64 ini kita jadikan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 4. Kira-kira 4 pangkat berapa 64? Yaitu 4 pangkat 3 ya. Nah, bilangan pokoknya di sini kita bisa coret manja seperti ini. Jadinya tinggal Y tambah 3X ya sama dengan 3. Ini kita simpan dulu, diamkan kurang lebih 10 detik. Nah, sekarang kita kerja lagi yang logaritmanya. Coba kita ganti cinta. Nah, di sini X log, coba ya, kita ingat kembali beberapa sifat logaritma di sini. X log X tambah 12 sama dengan dikurang 3, ya 3 dikali ya. Ini bilangan pokoknya adalah X, 3 adalah pengali. 3 dikali X log 4 sama dengan min satunya kita harus jadikan juga dalam bentuk logaritma ya, karena tidak bisa dikerja kalau tidak memuat logaritma semua. Karena di sini min 1, kemudian di sebelah kirinya adalah X log semua ya. Berarti ini kita harus ubah menjadi X log X pangkat min 1. Ya, semoga bisa dipahami perubahannya. Ya, karena misalkan begini. Kalau kita tulis ya, ini kan kalau misalkan X log X kuadrat, otomatis kan ini habis. Ya, sifat logaritma seperti itu, tinggal 2. Jadi kalau misalkan X log X pangkat min 1, berarti kan kembali min 1. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang coba ada sifat logaritma seperti ini. Ya, X tambah 12 dikurangi dengan 3 ini bisa menjadi pangkat di sini. Jadi X log 4 pangkat 3 sama dengan ini X log 1/X. Ya, kita rinci betul ya, supaya adik semua bisa paham. Nah, sekarang kalau pengurangan di logaritma berarti diubah jadi pembagian. X log X tambah 12 dibagi dengan 4 pangkat 3 itu kan 64. Sama dengan ini X log 1/X. Nah, sudah X log-nya ini bisa kita hapus ya. Kita bisa coret manja. Nah, jadi tinggal kita kali silang ya. X tambah 12 dikali X berarti X kuadrat ditambah 12X sama dengan 64 dikali 1 jadinya 64. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, sekarang kita faktorkan. Ini pindah ruas ke kiri. Jadi X kuadrat ditambah 12X dikurang 64 sama dengan 0. Ya, cari dua bilangan kalau dijumlahkan dapat 12, dikalikan dapat minus 64. Yang memenuhi adalah X tambah 16 dengan X dikurang 4. Artinya, di sini kita dapat X sama dengan minus 16. Kemudian di sini X-nya dapat 4. Yang diambil adalah yang 4. Karena ini tidak memenuhi ya. Negatif. Logaritma itu tidak boleh negatif seperti ini. Bilangan pokoknya tidak boleh negatif. Harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1 ya. Nah, berarti X-nya 4, kita cari nilai Y-nya. Kita masukkan ke sini. Berarti coba kita ganti cinta. Ini kita hitung. Y sama dengan 3 dikurangi. Langsung pindah ruas ya. Karena X-nya 4 berarti 3 dikali 4, 12. 3 dikurang 12 berarti Y-nya adalah min 9. Nah, sekarang sudah kita bisa masukkan ke soalnya. Jadi, X-nya itu adalah 4 ditambah dengan 2 kali min 9. Jadi 4 dikurang dengan 18
dapatnya minus 14 delta. Ya, semoga bisa dipahami ya dengan penjelasan ini. Ya, kalau misalkan masih bingung bisa ditanyakan di bagian komentar di bawah video ini. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan dipahami dulu soalnya. Ya, nomor 2 ini kalau kita kerja pakai cara biasa agak panjang ya. Apalagi ini pangkatnya pecahan. Ya, boleh sebenarnya menggunakan sifat-sifat logaritma, sifat-sifat pangkat, eksponen ya. Nah, tapi di sini kita boleh pakai cara coba-coba dengan misalkan X itu adalah bilangan sembaran, tapi tidak sembaran juga ya. Kita misalkan X-nya itu adalah bentuk pangkat, karena di sini itu pangkatnya pecahan ya, dan penyebutnya adalah 362, maka kita bisa mengganti di sini dua pangkat, kelipatannya 362 itu adalah 6. Artinya nanti X-nya itu, pangkatnya nanti itu yang 6, itu bisa dibagi 3, bisa dibagi 6, dan bisa dibagi 2, ya. Nah, sehingga ini kalau kita masukkan, akan jadi seperti ini, ya. Karena X-nya ini diganti dengan 2 pangkat 6, ini X-nya 2 pangkat 6, kita ganti semua X-nya dengan 2 pangkat 6, seperti ini, ya. Nah, sekarang tinggal kita menggunakan sifat-sifat eksponen. Ya, ini kalau misalkan bilangan berpangkat, ya, dipangkatkan lagi, berarti ini pangkatnya dikalikan. M dikalikan M dikali N. Jadi ini 2 pangkat, 6 dikali sepertiga. Itu jadinya 2 pangkat 2 ya. Ya, nanti dikoreksi. Dikurangi dengan ini 6 dikali 1/6, berarti 2 pangkat 1. Yang bisa ditulis. Ini dikali 2 pangkat 6 dikali 1/2, berarti 3. Ditambah dengan ini 2 pangkat 6 agak banyak-banyak. Kemudian ini 2 pangkat 6 dikali 1/2, 3. Ditambah dengan 2 pangkat 6 dikali 1/3, 2. Ditambah dengan 2 pangkat 6 dikali 2/3, 6 kali 2, 12. Bagi 3 berarti 4. Oke? Semoga bisa paham ya. Nah, nanti di sini butuh ketelitian tingkat tinggi. Coba yang di bawah lagi. 2 pangkat 6 kali 4, 24. Dibagi 3, 8. Dikurang 2 pangkat 6. Ini dikali 2 pangkat. Nah, nanti kita hitung hasilnya ya. 2 pangkat 6 dikali 1/3 berarti 2. Ditambah 2 dikali 6 kali 12. 6 kali 2, 12. Bagi 3, 4. Ya, coba dikoreksi ulang. Jangan sampai ada yang salah hitung ya, teman-teman semua. Nah, sekarang kalau sudah, kita bisa tinggal hitung saja ini. Yang di atas 2 pangkat 24 dikurangi 2 berarti 2 dikali 2 pangkat 3, 8. Ya, 2 pangkat 6 itu 64. 8 tambah 64 itu 72 dikali 8 ditambah 4 ditambah dengan 16. Berarti 28. Yang di bawah 2 pangkat 8 ini, ya dikurangi 2 pangkat 6, 2 pangkat 8 tadi, berapa? Itu 128 ya. Dikurangi 2 pangkat 6, 32. Dapatnya 192. Kemudian yang ini, 2 pangkat 6 tadi 64, ditambah 4, ditambah dengan 16, dapatnya 84. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan dulu ya, supaya tidak terlalu besar angkanya yang bisa dihitung. Ya, silakan dicoret-coret, misalkan 28 dengan 84, masing-masing bagi 28. Ini 1, di sini 3, ya. Kemudian yang mana lagi? Misalkan 72, ya. 72 dibagi 3. Bisa. Itu dapatnya 24. Ya, semoga tidak bingung dengan coret-coretnya ya. Atau saya ganti ini warnanya. Ini dibagi dengan 3 tadi, dapatnya 24. Jadi yang tersisa adalah 2 dikali 24 dikali dengan 1 per 192. Nah, ini tinggal disederhanakan. 2 kali 24 itu 48 per 192. Masing-masing dibagi 48, dapatnya 1/4. Ya, atau ini jadinya 2 pangkat minus 2.
Nah, sekarang tinggal kita coba-coba di opsinya. Kira-kira kalau kita ganti X-nya 2 pangkat 6, yang mana yang menghasilkan 2 pangkat minus 2? Yang benarnya di sini adalah alfa. Ya, karena kalau kita ganti X-nya ini 2 pangkat 6, 6 dikali min sepertiga itu dapatnya min 2. Ya, semoga bisa paham ya nomor 2 ini. Next, nomor 3. Silakan. Ya, dilihat jika A memenuhi persamaan 2 log 2X ditambah dengan 3 log 3X sama dengan 4 log 4X kuadrat. Maka nilai dari A log 3 sama dengan berapa? Kita cari dulu nilai A-nya. Tapi ini bagusnya kita sederhanakan dulu. Sebentar ya. 4 ini coba kita ubah jadi 2 pangkat 2. Kemudian log 4X kuadrat bisa ditulis jadi 2X pangkat 2. Ya. Artinya pangkatnya habis. Karena ada sifat kalau misalkan A pangkat M log B pangkat N. Itu kan sifatnya adalah N per M dikali A log B. Jadi dibagi pangkatnya. 2 bagi 2 kan 1 ya. Tidak berpengaruh. Jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 log 2X ditambah dengan 3 log 3X sama dengan ini diubah jadi 2 log 2X. Nah, sekarang kita kumpulkan yang sejenis. Oh, habis langsung, guys. 2 log 2X ini dengan 2 log 2X kan 0 ya. Jadi, 3 log 3X sama dengan 0. Karena ini kan pindah ruas, 2 log 2X dikurang 2 log 2X jadinya 0. Nah, sekarang ini sama saja dengan 3X itu 3 pangkat 0 ya. Berarti di sini 3 pangkat 0 itu 1. X-nya kita peroleh 1/3. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Jadi, sepertiga. Kenapa X? Ya, X itu atau pengganti A. Ya, jadi A-nya itu sepertiga. Log 3 sama dengan ini 3 pangkat min 1. Log 3. Ya, berarti ini pangkatnya 1. Ya, 3 log 3-nya habis. 1 dibagi min 1 dapatnya min 1. Jawabannya Charlie. Ya, semoga bisa dipahami ya. Soal nomor 3. Nomor 4 silakan. Ya, di sini soalnya jika akar pangkat 3 dari 4 dikali 2 pangkat 3 kurang X ya, sama dengan 2 pangkat Y kurang 3. Dan 3 log 2X tambah Y sama dengan minus 5/2 dikali 9 log 1/4 dikali 32 log 64. Maka nilai dari X kuadrat dikurang Y tambah 1 sama dengan berapa? Ya, wah ini soalnya agak sedikit menggigit ya. Nah, ingat beberapa sifat di sini, ini akar pangkat ya. Jadi kalau misalkan di sini soalnya, ya bentuknya ya. Misalkan akar pangkat N dari A pangkat M, maka ini kita bisa ubah menjadi A pangkat M per N. Ya. Nah, ini 4 2 pangkat 2, jadi bisa dituliskan 2 pangkat 2/3. 4 ini 2 pangkat 2/3. Semoga bisa dipahami. Nah, kemudian 2 pangkat 3 dikurang X per 3. Jadi semuanya kita pakaikan per 3. Mulai dari 4 sampai 2 pangkat 3 dikurangi X. Nah, ini sama dengan 2 berpangkat Y kurang 3. Ingat sifat eksponen bilangan pokoknya sudah sama. Ya, jadi bisa dijumlahkan seperti ini. Ini juga penyebutnya sudah sama. Jadi langsung saja ya. 2 pangkat 2 tambah 3, 5. 5 kurang X per 3. Sama dengan 2 pangkat Y dikurangi 3. Bilangan pokoknya bisa kita coret. Jadi tinggal ini kita kali silang ya. Ini 5 dikurang X sama dengan 3 dikali Y, 3Y dikurangi dengan 9. Atau X-nya pindah ruas ke kanan. Jadi X ditambah dengan 3Y. Min 9 pindah ruas ke kiri. Jadi 5 tambah 9, 14. Baik, ini kita simpan dulu ya. Nah, sekarang kita kerjakan yang logaritmanya. Oke, ini logaritmanya coba pelan-pelan ya. Ini 3 log 2X ditambah dengan Y sama dengan minus 5/2 dikali 9 kita ubah jadi 3 pangkat 2 dulu. Ini 3 pangkat 2 log
1/4 itu 2 pangkat minus 2 dikali 32 ini 2 pangkat 5 log 64 ini 2 pangkat 6. Nah, kita bagi pangkatnya ya. Ini ditulis saja dulu. 3 log 2x ditambah dengan y sama dengan minus 5 per 2. Ya, minus 2 per 2. Ya, ini kemudian ini 6 per 5. Jadi pangkatnya itu yang dibagi bisa dipindahkan ke depan sebagai koefisien. Dia akan menjadi sebagai koefisien ya. Koefisien dari logaritma. Ini 3 log 2 dikali 2 log 2-nya ini habis. Jadi tinggal 3 log 2. Baik, ini tinggal kita sederhanakan. Minus 2 per 2 habis. Kemudian 5 dengan 5 juga bisa dicoret. Jadi tinggal minus kali minus positif ya. 6 dibagi 2, 3. Ini 3 log 2x ditambah dengan y sama dengan 3 dikali 3 log 2. Ya. 3-nya ini pindah ke sini ya, jadi pangkat. 3 log 2x ditambah dengan y sama dengan 3 log 2 pangkat 3. 3 lognya habis di sini. Tinggal 2x tambah y. Ya, sama dengan 2 pangkat 3, 8. Nah, jadi kedua persamaan ini kita eliminasi. Nah, kita tulis di sini ya. X ditambah 3y sama dengan, kentara tidak ya kalau tulisan warna hijau? Kita ganti saja ya dengan warna hitam. Baik, ini X ditambah dengan 3y sama dengan 14. Ini 2x ditambah dengan y sama dengan 8. Ya, yang mana yang kita mau hilangkan? Katakanlah misalkan x-nya, ya, berarti di atas ini dikali 2. Jadinya adalah 2x ditambah dengan 6y, ya, sama dengan 28. Ini dikali 1 ya, berarti 2x ditambah dengan y sama dengan 8. Kita perkurangkan, ya, ini habis. 6y dikurangi y berarti 5y. Sama dengan 20 ya. Jadi kita dapat y sama dengan 20 bagi 5, 4. Nah, cari lagi nilai x-nya. Kita boleh mengambil yang persamaan kedua. 2x ditambah dengan y-nya diganti dengan 4 ya. Ini 4 sama dengan 8. 2x sama dengan 8 dikurangi 4. 4. Jadi x-nya dapat 4 bagi 2, 2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke soal. Jadi, x-nya 2 kuadrat 4 dikurangi dengan y-nya 4 ditambah dengan 1. 4 kurang 4 habis, 0 tambah 1, 1. Wah, ternyata ini panjang lebar kita kerja ya. Ujung-ujungnya dapat 1, bravo. Baik, saya kira demikian dulu ya. Nanti kita lanjut lagi pembahasan soal-soal UM-UGM di kesempatan berikutnya dengan materi yang lain. Mungkin adik semua bisa request ya, silakan disampaikan di bagian komentar di bawah video ini. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.